Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Di sini admin agak sedikit membahas tentang fenomena orang indigo, yang dimana pada video-video sebelumnya sering admin katakan bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang terkena gangguan jin. Dan itu juga dikatakan oleh para ulama kita terdahulu. Jadi teman-temanku sekalian, indigo ini bukan anugerah yang Allah berikan kepada manusia, bukan. Akan tetapi sebenarnya ini adalah indikasi bahwasannya seseorang terkena gangguan jin. Dan ada seorang guru yang mengatakan ada 4 penyebab seseorang itu terkena gangguan jin. Yang pertama ini adalah hal yang paling sering admin perhatikan di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah disebabkan karena salah dalam memahami perkara gaib. Jadi teman-temanku sekalian, jika ada seseorang yang salah dalam memahami perkara gaib, ini akan membuat seseorang tersebut masuk ke dalam gangguan jin. Yang dimana seseorang ini mungkin saja memiliki sebuah keyakinan tersendiri tentang dunia gaib. Ya, contohnya mungkin saja ada seseorang yang dia itu takut berlebihan akan sesuatu, yang dimana ada sebuah tempat yang beredar cerita-cerita mistis yang mungkin saja itu bohong. Mungkin dikatakan di sini ada pernah pembunuhan. Setelah itu ada orang yang mendengarkan itu, dia itu terpikirkan, terbayangkan, dan setelah itu meyakini. Dan inilah yang akan menjadi sorotan bagi bangsa jin untuk masuk ke hal tersebut. Sehingga orang ini terkadang akan melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Dan inilah yang terkadang terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu salah dalam memahami tentang perkara gaib. Apalagi ada seorang anak ini teman-temanku sekalian, yang dimana di masa kecilnya itu sering sekali berhayal. Dan hayalannya itu juga didukung dengan lingkungannya yang mungkin saja tertarik dengan dunia mistis. Dan setelah itu ya berkemungkinan saja, berpotensi saja orang-orang yang seperti ini, anak yang tumbuh dalam keadaan seperti ini, besarnya dia akan menjadi indigo. Karena mungkin karena lingkungannya yang awalnya seperti itu, setelah itu mungkin di dalam rasa kepercayaan diri di dalam dirinya juga meyakini hal tersebut, ya makanya terbuka tentang yang namanya perkara gaib itu. Makanya sering jin menempel kepada matanya sehingga dia bisa melihat hal yang seperti itu. Dan inilah penyebab dari anak indigo. Makanya sebenarnya jika ada orang yang seperti ini, makanya hal yang pertama adalah perbaiki keyakinan yang ada di dalam dirinya, bahwasannya kita sebagai manusia tidak mampu melihat hal tersebut. Kita harus meyakini hal tersebut. Karena jika kita melihat hal tersebut, maka berarti ada yang salah di dalam diri kita. Dan jika kita meyakini bahwasannya kita manusia memiliki keterbatasan, setelah itu kita menutup diri, setelah itu baru diruqyah. Makanya orang-orang yang seperti ini yang mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib, diruqyah masih sering melihat hal tersebut, sebenarnya bukan salah ruqyahnya, akan tetapi keyakinan yang ada di dalam dirinya itu sudah salah. Makanya diarahkan keyakinan yang benar. Seperti apa kehidupan jin misalkan di dalam surah Al-Quran, di dalam surah Al-Jin di juz 29 itu kan diceritakan bagaimana jin-jin itu. Ternyata jin itu sama seperti manusia. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, dan mereka punya dunianya masing-masing. Dan jika kita mampu melihat hal tersebut, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Dan kadang memang didukung oleh diri kita yang seolah merasa melihat, ya makanya kita melihat hal tersebut. Makanya teman-temanku sekalian, ada baiknya menutup diri kita. Tidak ada yang perkara yang seperti itu. Kita manusia memiliki keterbatasan, kita tidak bisa melihat hal tersebut. Dan jika kita melihat hal tersebut, maka ada indikasi bahwasanya ada hal yang salah di dalam diri kita. Makanya admin suka mengatakan, jadikanlah pemahaman kita tentang jin ini teman-temanku sekalian seperti keyakinan kita seperti adanya malaikat. Ya kita yakin malaikat itu ada,
Tapi tidak ada orang yang pernah ngaku melihat malaikat, itu tidak pernah ada. Dan sama juga seperti itu ya, saya yakin jin itu ada, ya mereka punya kehidupannya masing-masing gitu. Jangan sampai kita punya keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh, yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya seperti di masyarakat kita ini kan banyak film hantu yang dia tuh mewakili kehidupan jin lah ibaratnya. Dan masyarakat kita meyakini hal tersebut, dan inilah yang admin katakan tadi di awal yang menjadikan penyebab salahnya meyakini sesuatu tentang perkara gaib. Karena dia sudah meyakini hal tersebut, makanya dia bisa melihat hal yang aneh-aneh seperti itu. Makanya kita jika ingin menutup mata batin, teman-temanku sekalian, ada baiknya jadikanlah keyakinan kita tentang jin ini seperti yakin kita kepada malaikat. Ya saya percaya adanya jin, tapi ya wallahu alam mereka seperti apa, tidak bisa digambarkan, kepalanya tidak ada misalkan. Tidak ada seperti itu. Biarkanlah itu menjadi sebuah perkara yang hanya Allah yang tahu tentang hal tersebut. Ini sekarang banyak di masyarakat kita yang aneh-aneh. Saya melihat jin, dia bentuknya seperti ular seperti ini. Macam dia tahu saja terkait tentang hal tersebut. Andai pun dia melihat, ya katanya para ulama kita, ya ada yang salah di matanya. Wajib diruqyah oleh orang-orang seperti ini. Makanya admin juga mempelajari beberapa kasus, ada orang yang memiliki mata batin dan dia ingin menutup mata batinnya. Setelah itu diruqyah, setelah itu ternyata mata batinnya itu tidak tertutup. Ya jawabannya itu singkat teman-temanku sekalian. Jika kita ingin menutup hal-hal yang seperti itu, makanya hilangkan dulu keyakinan kita yang aneh-aneh tentang perkara gaib. Kita harus meyakini apa yang Allah ceritakan atau jelaskan di dalam Al-Quran. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Setelah itu baru diruqyah. Insya Allah hal tersebut akan tertutup. Percuma jika kita masih memiliki keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh terkait tentang perkara gaib. Meskipun mau diruqyah, mau dibaca Al-Baqarah dari awal sampai ke surah An-Nas, itu tidak akan pernah hilang hal tersebut, karena masalahnya tuh ada di dalam hati dan di dalam keyakinan kita sendiri. Mohon maaf ya teman-temanku sekalian, pembahasan tentang orang yang mengaku indigo ini agak sedikit kelumit lah bagi admin untuk membahasnya. Nanti pada episode yang akan datang, admin juga akan berusaha membahas hal ini agak lebih dalam lagi. Karena menurut admin hal ini wajib diketahui oleh masyarakat kita. Karena jangan sampai masyarakat kita tidak mengetahui hal ini. Karena hal ini juga berkaitan dan bersinggungan admin lihat dengan akidah Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan admin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jika teman-temanku tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri, selamat bertemu lagi di konten-konten selanjutnya.